Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan untuk memulai hari kita di hari yang baru ini bersama dengan saya Pendeta Claudia Takasili Hulu, Pendeta Jemaat di Jemaat Penabur Surakarta, Pos Pelayanan Sambi, Boyolali. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya bersama, mari kita mempersiapkannya terlebih dahulu. Dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 14. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan memulai hari ini. Kami mengucap syukur untuk seluruh penyertaan dan berkat-Mu sehingga sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus melalui pembacaan Alkitab dan juga melalui firman yang akan kami dengarkan bersama. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap mendengarkan. Amin. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 14 ditulis demikian bunyinya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semenjak pandemi COVID-19 melanda dunia, gerakan untuk menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari virus dan kuman merupakan salah satu gaya hidup baru yang kita terapkan mulai dari pandemi COVID-19 ini melanda sampai dengan hari ini. Menjaga kebersihan adalah kunci dari kita mengurangi atau bahkan menghalangi penyebaran virus COVID-19. Tidak hanya menjaga diri kita, tetapi juga menjaga sesama kita. Agaknya demikian yang digambarkan dalam satu ayat dalam kitab Wahyu pasal 22 ini. Ditulis begini, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Tindakan membasuh berarti membersihkan, menghilangkan kotoran, menjadikan warnanya menjadi lebih baik, dan kemudian setelah kering dapat layak kembali dipakai, digunakan tanpa khawatir bau busuk ataupun kotoran yang menempel. Demikian pula diharapkan bagaimana kita membasuh diri kita, karena jubah diibaratkan sebagai diri kita yang memakai jubah tersebut, membersihkan diri, tetap menjaga kemurnian, tetap menjaga kesucian dalam menjalani kehidupan, baik saat senang ataupun di saat-saat yang sulit sekalipun. Karena bicara soal kehidupan, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menentukan apakah ia akan mengalami saat-saat yang menyenangkan saja, ataukah ia bisa menolak saat-saat berat, sulit, bergumul yang diperhadapkan kepada dirinya. Kedua masa itu, kedua peristiwa tersebut, kedua perasaan itu bisa saja mendorong kita kepada tindakan, pikiran, perkataan yang membuat diri kita menjadi tidak kudus, bercela, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika saat-saat senang, seringkali manusia justru terdorong untuk kemudian merasa hidupnya baik-baik saja dan kemudian mulai berhenti berdoa dan mencemari diri dengan hal-hal yang di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Atau justru di saat-saat sulit, kemudian kita membiarkan diri kita terlena untuk melakukan tindakan-tindakan dan membenarkan hal-hal buruk demi kita bisa keluar dari masa-masa sulit atau pergumulan-pergumulan tersebut. Atau lebih buruknya lagi, kita membiarkan pikiran kita tercemar dengan berburuk sangka terhadap Tuhan ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Maka dua peristiwa tersebut bisa saja membuat kita menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memulai hari ini dengan membersihkan hati, pikiran, dan tindakan kita yang di sepanjang hari ini haruslah kita khususkan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
Dan jika kita sudah terbiasa di sepanjang hari ini, niscaya di hari-hari selanjutnya kita juga dimampukan untuk hidup demikian. Karena dituliskan demikian, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Maka jika kita yang menjaga kekudusan, membersihkan diri dari hal-hal yang buruk, Tuhan memperkenankan kita untuk masuk dalam tempat atau untuk menikmati, menerima setiap pekerjaan, setiap karya Tuhan yang Tuhan jadikan baik dalam kehidupan kita. Ibarat kata ketika kita memulai aktivitas, memulai pekerjaan, atau ketika kita akan pergi ke suatu tempat, kita tentu membersihkan diri, berpakaian yang layak. Demikian pula ketika kita akan menerima anugerah Tuhan di sepanjang hari ini, mari kita melayakkan diri kita, mari kita membersihkan diri kita dan mengisinya dengan apa yang baik, dengan apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga patutlah kita semua dikatakan berbahagia menjalani hari baru yang Tuhan karuniakan. Kita baru 5 hari di tahun 2022, ada masih banyak hari ke depan yang akan kita jalani. Dan tidak ada kata terlambat bagi kita untuk melatih diri, untuk membersihkan, menjadikan diri kita kudus dan berkenan sehingga layak masuk dalam setiap tempat, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami sudah membaca Alkitab, mendengar firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati untuk memberikan diri, untuk memampukan diri, membersihkan segala hal yang buruk. Berkati kami dengan pikiran, perkataan, dengan hati, dengan tindakan yang baik dan yang benar. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang memberikan kami kemampuan untuk hidup dan berlaku demikian. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa, pekerjaan kami, pelayanan, keluarga kami, bahkan kami yang akan melangkah pergi keluar dari rumah kami masing-masing untuk melakukan aktivitas. Tuhan menjaga, menyertai, memberkati kami, menibakan dengan selamat dan memulangkan kami dengan selamat pula ke dalam rumah kami. Membawa dalam doa bagi orang-orang yang bergumul, mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang mengalami bencana, mereka yang menjadi korban pemerkosaan, mereka yang menjadi korban penganiayaan. Bagi saudara-saudara kami seiman yang mengalami persekusi, yang mengalami ketidakbebasan untuk memiliki hak-hak, menikmati hak-hak sebagai warga negara dalam menganut iman percaya mereka kepada Kristus. Kami berdoa dan berbela rasa bersama dengan mereka semua. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kedukaan. Bapa, kiranya hadir pula bersama dengan mereka, memberikan kekuatan, dan biarlah kiranya berkat-Mu juga tercurah dalam kehidupan mereka. Kami juga bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami merasakan sukacita, merasakan pertolongan Tuhan ini, menguatkan kami untuk menjalani hari ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.